Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Bertemu kembali dalam ruang kolaborasi modul 2.3 tentang praktek coaching dengan memakai tahapan alur tirta. Bersama kami, Ibu Ninyoman Sudastri dan Ibu Dian Wilujeng dari kelas B, kelompok 2, calon guru penggerak angkatan 9. Dalam menyelesaikan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 tentang praktek coaching ini, kami selalu dibimbing oleh Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Abdul Qadir, dan Ibu Pengajar Praktek, yaitu Ibu Siti Muarfa. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari praktek coaching ini adalah di mana calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama rekan calon guru penggerak lainnya untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan memakai tahapan alur tirta. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coach dengan melakukan proses diskusi sehingga dapat menciptakan hubungan kemitraan antara coach dan coach itu sendiri. Adapun tahapan dari alur percakapan tirta yaitu T adalah tujuan, I adalah identifikasi, R adalah rencana aksi, dan T adalah tanggung jawab. Dalam praktek coaching, kasus pertama di mana Ibu Dian Wilujeng berperan sebagai coach dan Ibu Ninyoman Sudastri berperan sebagai coach. Kasus pertama, latar belakang kegiatan coaching, di mana Ibu Sudastri adalah seorang guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti di kelas 12 MIPA 5. Beliau merasa kecewa dan marah terhadap salah satu murid yang tidak mendengarkan saat guru menjelaskan materi pembelajaran, bahkan murid tersebut berani membentak gurunya. Adapun tujuan dari kegiatan coaching dari kasus pertama adalah Ibu Sudastri ingin berbincang-bincang untuk mencurahkan isi hatinya dengan Ibu Dian, sekaligus meminta motivasi dan pendapat agar beliau dapat menemukan ide dan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Praktek coaching kasus kedua, di mana Ibu Sudastri berperan sebagai coach dan Ibu Dian Wilujeng berperan sebagai coach. Kasus kedua, latar belakang kegiatan coaching. Ibu Dian adalah seorang guru yang mengajar di kelas rendah. Beliau merasa kecewa dan marah terhadap salah satu murid karena sudah melakukan perbuatan yang tidak baik dan itu sudah di luar batas. Adapun tujuan dari kegiatan coaching kasus kedua adalah Ibu Dian ingin berbincang-bincang untuk mencurahkan isi hatinya dengan Ibu Sudastri, sekaligus meminta motivasi dan pendapat agar beliau dapat menemukan ide dan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Berikut video percakapannya. Selamat siang Ibu Dian. Selamat siang Bu Nyoman. Apa kabar ini Bu Nyoman? Kabarku kurang baik ini Ibu. Ibu Dian lagi sibuk enggak hari ini? Tidak, kebetulan lagi free nih, ada jam kosong. Ada yang bisa dibantu Bu? Kelihatannya lesu ini, kelihatannya kurang bersemangat. Iya Ibu Dian, boleh enggak saya mau curhat Ibu? Boleh sekali Bu. Apa sih permasalahan yang ingin dicurhatkan Ibu? Kalau Begini boleh, Ibu, ya begini Ibu ya,
kan saya memang akhir-akhir ini banyak sekali kegiatanku, belum di rumah, belum di masyarakat, apalagi di sekolah. Jadi bebanku kayak terasa berat dan begitu. Jadi kejadian ini waktu hari Senin Bu ya, ketika saya mengajar di kelas 3, 12 IPA 5 Ibu. Jadi kebetulan jam mengajarku tuh jam terakhir Ibu. Kalau kami di SMA kan jam terakhir itu nanti mulainya jam 7.08 itu mulainya sekitar jam 2 begitu. Nah, kejadiannya itu Bu ya, kan mengajar nih ya sudah dengan runtutan dari awal sampai akhir, maksudnya step demi step pendahuluan itu sudah. Jadi ketika saya asik mengajar, yang lainnya itu mendengarkan begitu. Jadi mataku tertuju ke salah satu siswa yang kebetulan dia ini anak laki-laki, kebetulan dia duduk Ibu di sudut belakang. Jadi saya perhatikan memang dari beberapa minggu sebelumnya, memang ini anak selalu seperti itu. Kemudian saya dekatilah dia lagi. Saya tanya, kenapa kau nak? Kenapa sayang? Kamu tidak sehat? Kan saya bilang begitu ya. Ibu tahu, dia karena saya sudah lembut dan bertanya, tapi dia ngegas Ibu jawabnya. Kesel kan Bu ya, karena bagaimanapun juga saya ini manusia biasa loh Bu gitu. Saya juga waktu itu lepas kontrol karena kebetulan saya capek kan Bu ya, banyak pekerjaan begitu. Nah kemudian karena saya merasa dibentak, makanya saya balik marah dia. Nah saya marah dia sampai saya tidak sengaja loh Bu, saya tongki meja Ibu. Bayangkan dari yang biasanya saya tidak pernah marah dengan siswa, baru kali itu loh Bu saya marah, saya tongki meja. Habis itu saya langsung ini dan kayak tak kaget, kenapa saya marah? Saya langsung kembali ke meja Bu ya, saya langsung duduk, saya langsung minum air Ibu. Menyesal juga saya Ibu, tapi kembali lagi Bu ya, saya hanya manusia biasa begitu loh Bu, tidak lepas dari kontrol emosi. Tapi benar-benar baru kali itu saya merasa lepas kontrol seperti itu, kayak nyesek sekali. Ya, baik Ibu, kalau saya mendengar ceritanya Ibu Nyoman ini sebenarnya sudah berusaha untuk menahan diri, untuk tetapi melihat perilaku si anak, memang usianya mungkin Bu ya, usia kelas 12 itu memang usianya mau menantang barangkali. Plus ditambah lagi jam siang, mungkin sudah jam-jam kritis. Jadi sama-sama bawaannya emosi Bu ya. Iya. Kira-kira Ibu yang Ibu sudah lakukan itu membentak murid, kalau diskalakan angka 1 sampai 10, Ibu itu berada di skala berapa? Memang kalau waktu itu saya bayangkan lagi kilas baliknya Ibu ya, saya betul-betul down, memang betul-betul down dibikin sama ini anak. Ya kalau dipikir-pikir sih presentasinya saya di titik itu, saya merasa di titik terendah, yaitu saya berada kalau diangkakan itu Bu, kira-kira mungkin saya berada di titik 4 Ibu, karena kan stres ditambah lagi anak-anak yang bikin masalah seperti itu begitu. Iya, betul sekali Bu. Kita berada diuji kesabaran kita menghadapi anak-anak yang seperti ini. Apa kira-kira hambatan yang Ibu dapatkan ketika menghadapi situasi seperti ini dengan keadaan yang orang bilang menguji kesabaran? Apa hambatan terberat bagi Ibu? Hambatan itu Ibu ya, ketika nanti saya tidak didukung dan tidak didukung oleh pihak-pihak yang ingin saya ajak kerjasama, tentunya di sini seperti pihak keluarganya, ketika dia selalu membela ini anak, kan kita di situ jadi tidak bisa istilahnya itu memperbaiki anaknya ketika si orang tua ini membela anaknya tanpa tahu kebenaran asli, maksudnya kayak seperti apa dia tingkah lakunya di sekolah, kemudian wali kelas juga tidak mau aktif membantu seperti itu Ibu. Ya, memang dukungan orang-orang terdekat kita perlu kita peroleh Ibu ya, untuk mengembangkan, meningkatkan keterampilan apa anak tersebut.
Kira-kira apa rencana yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi situasi seperti ini, Bu? Mengatasi anak yang seperti ini? Ya Ibu, memang setelah saya membentak anak, saya merasa menyesal juga sih sebagai seorang guru, tapi ya bagaimana, saya tetap manusia biasa seperti saya katakan tadi. Langkah awalnya saya akan besok saya panggil dulu ini anak supaya reda dulu emosinya saya. Besok pagi saya akan panggil ini anak. Tentunya kita kemarin sebagai guru kita diharapkan sebagai seorang manajer, kemudian ketika siswa berkasus kita harus memakai pendekatan segitiga restitusi untuk menyelesaikannya. Nah, saya akan mendekati ini anak, saya akan menanyakan kira-kira apa yang menjadi penyebabnya kok dia seperti itu, apakah karena dia begadang atau main game atau dan lain sebagainya, ataukah dia mungkin putus cinta yang membuat dia tidak bersemangat, ya maklum anak SMA Bu ya. Kemudian yang kedua, saya akan mengubah metode pembelajaran yang saya terapkan. Mungkin karena ini di jam terakhir, saya harus lebih banyak main game kayak ice breaking yang berhubungan dengan pembelajaran yang saya bawakan. Kemudian yang ketiga, betul sebelumnya ini saya minta izin dulu ke kepala sekolah, saya ingin menerapkan pembelajaran PBL, yaitu pembelajaran berbasis lingkungan. Kebetulan Ibu ya, waktu ini saya sempat mengikuti dipanggil oleh Kementerian Agama, dan saya mewakili untuk guru agama Parigi Motong tingkat SMA untuk mengikuti diklat PBL ini selama 1 minggu loh Bu di kantor kementerian. Jadi saya ingin mempraktekkan ilmu yang saya dapat. Kebetulan permasalahan ini saya dapat, jadi saya langsung akan mempraktekkannya seperti itu Bu. Luar biasa itu Bu. Itu metode yang tepat di jam-jam kritis itu menggunakan game. Itu saya rasa itu sangat luar biasa itu Bu, untuk memancing keaktifan murid. Kemudian berbasis lingkungan, berkeliling, itu sudah sangat bagus itu Ibu. Mudah-mudahan itu akan membantu si anak untuk terlibat aktif di setiap kegiatan pembelajaran di mata pelajarannya Ibu. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat perubahan dalam diri anak tersebut ketika pelajaran Ibu? Ya, jadi targetnya sih Bu, rencananya saya ya, karena saya di kelas itu 1 minggu 1 kali, kan jam agama nih 3 jam Bu ya, 3 jam JP, jadi 1 kali dikasih di kelas itu di hari yang sama. Jadi mungkin 2 kali pertemuan itu akan saya pakai untuk sebagai evaluasi apakah ada perubahan dengan metode yang saya gunakan pada anak ini, atau memang tetap seperti itu. Kemudian Bu, kalau boleh saya bertanya, kira-kira selain metode yang akan saya tetap terapkan tadi itu, ada enggak masukan dari Ibu Dian yang kira-kira yang bisa saya terapkan mungkin nanti Bu, ketika anak ini tidak berubah, anggaplah belum berubah seperti itu. Mungkin boleh dikondisikan Ibu dengan orang tuanya, mungkin siapa tahu mungkin dengan orang tua membantu si anak untuk mungkin lebih memperhatikan lagi di sekolah, atau metode pembelajaran lain seperti kuis Ibu, bermain kuis. Saya pernah coba juga itu bermain kuis. Saya rasa itu sangat bagus juga, apalagi untuk anak-anak dewasa, anak SMA itu sangat bagus sekali untuk memancing keaktifan mereka dalam kegiatan belajar di jam-jam kritis seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Mungkin nanti saya akan sisipkan juga itu, betul bagus sekali juga kuis, karena itu memicu anak-anak untuk aktif Bu ya. Ya, terima kasih Bu sarannya. Begini Bu, kira-kira apa komitmen yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan yang Ibu rencanakan itu? Ya, adapun komitmen yang akan saya gunakan, yang pertama tentunya kerjasama Bu ya, kolaborasi. Saya di sini sebagai guru tentunya tidak bisa berdiri sendiri untuk membuat suatu perubahan seperti itu. Jadi hal yang pertama yang saya lakukan yaitu melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, mungkin sharing tentang metode pembelajaran yang menyenangkan itu, kemudian kita sharing video-video yang ada keterkaitannya dengan mata pelajaran itu.
Dan kemudian tentunya ketika ketika apa yang kita lakukan itu belum sepenuhnya sesuai yang kita harapkan, saya akan mencoba lagi hal-hal yang baru sehingga apa yang kita inginkan itu dapat tercapai. Seperti itu. Mencoba dan mencoba lagi, dan tidak pernah menyerah dengan kegagalan seperti itu. Sangat luar biasa ini ide-idenya Bu Nyoman ini. Tentunya Ibu, apa yang menjadi komitmen Ibu ini, tentu Ibu sangat butuh dukungan dari orang-orang terdekat atau mungkin pihak-pihak sekolah. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang sudah Ibu buat? Ya, betul sekali yang seperti yang Ibu sampaikan. Memang kita tidak bisa sendiri, Bu, ya. Tentunya dalam hal ini, dalam kasus ini, yang pertama yang saya ajak kerjasama yaitu saya akan mengundang dalam artian kita berbincang dengan orang tua siswa ini, karena kelakuannya bukan 1-2 kali tapi sudah sering, bahkan hampir setiap ini. Jadi kita harus kerjasama dengan orang tua, itu hal yang harus kita upayakan, tapi dengan catatan mengundang bukan memanggil. Kalau mengundang kan kita lebih keluargaan sifatnya. Kemudian yang kedua, wali kelas, karena wali kelas kan pengganti orang tua di sekolah, dia perpanjang tanganan dari sekolah karena dia akan mengetahui bagaimana perkembangan anak ini setiap hari seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga tentunya akan saya bekerja sama dengan guru BK, karena kan beliau bisa lah pendekatan secara lebih lebih detail seperti itu. Dan yang terakhir, Bapak Kepala Sekolah, jika saya nanti menemukan jalan buntu, sudah semua cara dilakukan, nanti Bapak Kepala Sekolah, nanti kita sharing dengan Bapak Kepala Sekolah. Sangat luar biasa apa yang sudah Ibu kemukakan hari ini. Betul sekali Ibu, kepala sekolah itu merupakan orang tua kita di sekolah juga sebagai guru sekaligus penentu kebijakan. Mungkin saja orang tua murid itu akan lebih mendengar jikalau kepala sekolah yang terlibat langsung dalam penanganan permasalahan itu. Jadi Ibu, bagaimana perasaannya Ibu ketika sudah menuangkan semua permasalahan Ibu, isi hati Ibu, keluh kesah Ibu hari ini kepada saya? Iya, jujur Ibu ya, tadi saya berada di nilai 4 sebelum saya bicara dengan Ibu tuh rasanya berat sekali, stres saya kayak mumet sekali. Nah, setelah saya bicara dengan Ibu, saya ini terima kasih juga ya Bu ya, sudah memberikan saya waktu untuk curhat sehingga saya lebih bahagia sekarang. Jadi saat ini kalau saya presentasikan skala nilai Bu ya, saya perasaanku sekarang kayak berada sudah di titik 8 Ibu. Saya sudah merasa baik sekali. Terima kasih sudah menemani saya. Terima kasih sudah mendengar curhatan saya. Jadi saya sedikit agak lega Ibu. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi Ibu, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi, berbicara lagi mengenai sejauh mana kemajuan atau perubahan yang dialami oleh murid Ibu ini? Ya Ibu, mudah-mudahan tidak ada halangan Bu ya. Mungkin saya mau lihat dulu 2 minggu ke depan hasilnya. Nanti di minggu ketiga lah saya mau bercerita lagi sama Ibu bagaimana dari hasil perubahan dengan itu anak yang terjadi di kelas Ibu. Saya siap mendengar semua cerita Ibu, dan saya berharap 2 minggu akan datang, 2 minggu ke depannya Ibu sudah dengan skala yang lebih baik dari hari ini, dan tentunya anak tersebut juga ada kemajuan dalam perilaku dan sikapnya dan dalam keaktifan dalam belajarnya. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Ibu ya, sudah menjadi teman terbaik dalam hal ini, mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Ibu, salam buat anak didiknya. Ya, nanti saya sampaikan. Terima kasih Bu ya. Nanti sama teman. Saya ganggu nanti Ibu lagi 3 minggu depan. Iya. Ganggu untuk mendengar semuanya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa. Selamat pagi Bu Nyoman.
Selamat pagi Bu Dian, tumben di nelpon. Apa kabar? Lagi kurang baik ini Bu. Wah, kayaknya ada sesuatu yang yang berat. Kira-kira ada apa ini sayang? Ini Bu. Tapi ngomong-ngomong ini tidak lagi sibuk Ibu Nyoman. Tidak, lagi free, lagi ini kosong jam, jadi ada sedikit lah longgar seperti ini. Alhamdulillah. Mau curhat-curhat ini Bu sedikit ini. Ada Ayo, masalah. masalah apa nih? Yang penting hati dalam keadaan baik toh. Tentunya kalau ada masalah begini lagi tidak baik-baik saja. Oh, astaga. Apa dan masalahnya gimana? Siapa tahu ada yang bisa saya bantu. Ya, menurut saya mungkin Ibu teman yang cocok untuk saya ajak bicara karena Ibu seorang Amin. Gini Bu Nyoman, ini ada murid saya ini, 2 orang sering bertengkar. Kemudian pertengkarannya itu Ibu bukan masalah pembelajaran apa, baru pertengkarannya itu di luar jam sekolah sebenarnya, cuma karena waktu WA di luar. Kemudian akhirnya mereka bahas kembali di sekolah Ibu. Akhirnya berkelahi di sekolah. Tapi yang bikin ini sudah sempat ini bukan kali pertama, kedua, ini sudah berkali-kali sering terjadi begitu. Pertama waktu itu juga ada masalah karena pungli mereka lakukan di rumah, ujung-ujungnya pembahasannya di sekolah bertengkar lagi. Ini masalah baku SMS. Nah, baku sampai cerita macam betul orang dewasa Ibu. Astaga. Akhirnya itu masalah mungkin tidak selesai di rumah, mereka bahas lagi di sekolah. Akhirnya ribut lagi di sekolah, bertengkar lagi. Jadi saya sudah bingung ini. Kemarin itu saya sudah sempat marah, sudah sempat membentak, bahkan hampir saja saya sudah memain kasar, cuma untung ditahan lagi. Pokoknya ingat lagi tuh teknik stop. Iya. Jangan lagi, jangan. Ini bukan bukan kriteria guru yang sebenarnya. Ini tahan dulu. Itu akhirnya saya suruh pergi dulu mereka Ibu. Saya menenangkan diri saya juga dulu, kemudian mereka juga saya suruh menenangkan diri dulu. Karena saya melihat wajahnya mereka, naik lagi emosiku Ibu. Astaga. Bagaimana saya? Memang Bu ya, kalau memang kenakalan itu saya kira cuman di kelas di jenjang SMA yang sudah kontak fisik, ternyata di SD Bu ya. Astaga. Tentunya ya kayak korban medsos Bu ya, jadi dia praktekkan. Ibu saya kenal baik dengan Ibu. Kalau Ibu sudah marah berarti sudah keterlaluan sekali tuh anak. Betul sekali, memang luar biasa yang Ibu lakukan. Ibu bisa mengendalikan diri karena kita kan guru Bu ya. Walaupun kita disakiti sama anak, tidak ada perlindungan hukumnya. Nanti anak cuma dicubit sedikit saja sudah dipidanakan kita. Astaga, memang Ibu luar biasa, sudah bisa pengendalian dirinya Ibu. Jadi kasus itu berarti sudah diketahui oleh orang tuanya Ibu? Belum Ibu, soalnya saya masih antara kita saja, saya masih menahan diri untuk tidak mengkomunikasikan lagi dengan orang tua. Kalau permasalahan yang sebelumnya itu saya sempat memanggil orang tua, mengundang orang tua, tapi kali ini belum Ibu. Oh belum. Kemudian kira-kira kalau diskalakan posisi Ibu di saat emosi itu, kalau kita skalakan angka 1 nih, 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di titik berapa? Kalau dengan keadaan saya pada saat itu Ibu, 4 barangkali Bu ya. Itu bukan diri saya yang sebenarnya. Marah loh Ibu, marah. Saya memang marah karena saking maksudnya selama saya mengajar, saya kan selalu mengajar di kelas 6 Ibu. Kali ini saya mendapat persoalan yang begini. Bagi saya pengalaman pertama, karena sebelumnya itu masih masalah wajar seperti anak jarang sekolah, dan
kurang aktif belajar. Tapi ini mereka ini Bu salah satu murid yang menurut saya cukup pandai di kelas, sangat rajin sekolah. Hanya itu saja yang apa permasalahannya mereka itu apa mungkin pubertas juga Ibu. Makanya Iya, saya iya. sudah emosi. Jadi kalau saya mau skalakan, saya punya diri Bu, itu saya berada di skala 4, rendah sekali, memang betul-betul down, betul-betul Iya, 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 iya. Saya bisa bayangkan, saya bisa rasakan itu Ibu, bagaimana titik terendahnya kita ketika kita harus menahan luapan emosi yang harus dikendalikan dengan kata sabar. Luar biasa Ibu ya, kita harus banyak belajar sabar sebagai seorang guru. Nah, dalam situasi ini, dalam kasus itu, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu ambil untuk menyelesaikan? Tentunya ini harus diselesaikan Bu ya, tidak bisa ditahan karena akan jadi bumerang. Jadi langkah-langkah apa yang kira-kira akan Ibu lakukan seperti itu? Kalau kali ini Bu, saya harus mengundang orang tua mereka, kemudian berbicara betul-betul dari hati ke hati antara saya, mereka, anak-anak ini yang bersangkutan dan orang tua mereka Ibu. Saya butuh bantuan orang tua mereka dalam mengawasi kesehariannya mereka juga di rumah, karena selalu masalahnya itu memang masalah yang berawal dari rumah Ibu. Iya, Dan iya betul. terbawa ke sekolah. Jadi saya butuh juga orang tua untuk mengkontrol kesehariannya mereka Ibu. Jadi saya akan mengkomunikasikan kembali dengan orang tua. Itu langkah saya Ibu. Yang Iya, sudah sekali tuh Ibu. Maksudnya hal yang sudah tepat dilakukan. Karena kan orang tua harus tahu kelakuan anaknya, jangan nanti selalu dibela anaknya di rumah, kan itu kejadiannya di luar sepengetahuan orang tua. Iya. Jangan nanti orang tuanya mengira anaknya ini sopan, baik. Iya, baik-baik saja, betul. Padahal masalahnya itu mereka bawa di sekolah. Akhirnya semuanya itu ya saya wali kelasnya. Iya, iya betul itu. Selain pihak orang tua, kira-kira mungkin ada yang lain yang akan Ibu hubungi? Menurut saya karena ini sudah beberapa kali laporkan kepala sekolah, supaya kepala sekolah juga mungkin bisa memanggil mereka, karena Iya, ini iya. kalau cuma masalah ketidakhadiran, kurang aktif dalam belajar, itu kan saya bisa mungkin mengganti metode saya atau saya mengganti bagaimana teknik saya, tapi ini sudah di luar kuasa saya, di luar pengetahuan saya, karena ini pengalaman pertama bagi saya juga. Jadi Iya, mungkin betul, saya betul. kepala sekolah Ibu. Iya, iya. Kemudian kira-kira berapa lama waktu yang Ibu akan targetkan nih untuk melihat perubahan ini, anak berubah atau tidak seperti itu? Saya butuh 2 minggu Ibu. Saya 2 butuh minggu. 2 minggu. Untuk Iya, iya. melakukan perubahan-perubahan dalam diri mereka Ibu. Saya butuh menata mereka kembali. Itu 2 minggu Ibu. Iya, iya. Butuh perjuangan ya Bu ya. Nah, kira-kira dalam waktu 2 minggu itu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk dalam waktu 2 minggu tersebut Ibu? Yang pertama Ibu, saya ingin menjadi teman mereka dulu, supaya mereka lebih, saya akan membuka diri saya lebih, membuka diri untuk bisa menjadi teman mereka, berbagi cerita, membuka ruang bagi mereka untuk berkeluh kesah juga. Siapa tahu dengan saya bersikap seperti itu, mereka akan sedikit merubah, atau mungkin bahkan banyak merubah diri mereka Ibu, supaya saya bisa menjadi teman mereka di sekolah untuk bercerita Ibu. Itu komitmen saya, dan saya akan terus membangun komunikasi yang lebih intens lagi dengan orang tua mereka Ibu. Iya, betul. Kerjasama terus dengan orang tua Ibu. Betul itu Ibu. Jadi kita kan harus tetap tidak bisa berdiri sendiri ya. Berarti secara otomatis siapa-siapa yang Ibu akan ajak untuk bekerja sama nih, untuk memberikan yang terbaik untuk ini anak agar berubah? Saya pribadi sebagai wali kelas Ibu,
Kemudian karena kami SD itu, ibu kan tidak ada guru BK, mungkin saya kan Iya, iya. agama ibu, jadi mungkin masuk kasih nasihat ibu atau jangan apa, dan teristimewa untuk kepala sekolah sebagai penentu, sebagai pemimpin di sekolah Iya, kami. iya, iya, iya. Butuh dukungan dari beliau untuk menguatkan komitmen saya itu. Iya, betul, betul, betul. Jadi ke semua semua faktor, semua pihak harus dilibatkan Bu ya untuk bekerja sama. Itu yang ingin Ibu libatkan. Luar biasa sekali Bu. Ibu sebagai wali kelas, sekaligus sebagai gurunya, sekaligus berperan sebagai orang tua di sekolah. Luar biasa sudah yang Ibu Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih atas apresiasinya. Ya, mudah-mudahan saya doakan apa yang Ibu ingin capai itu berhasil sesuai dengan apa yang Ibu ingin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Joman. Iya, sama-sama. Kira-kira ada lagi yang Ibu ingin sampaikan? Cukup Ibu. Ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan sharing ini? Apakah ada di level yang sudah meningkat atau tetap bagaimana perasaan? Alhamdulillah Ibu, sedikit lega, sedikit plong karena sudah mengeluarkan beban sedikit dari pundak saya. Saya ingin dari skala 4 tadi Ibu, tentunya saya ingin meningkat minimal 7 lah Ibu. Saya harus berada di titik itu supaya saya bisa mampu mengontrol emosi saya ketika mungkin, tapi tidak sampai ke depan menghadapi situasi seperti ini. Saya lebih bijaksana lagi dalam mengelola emosi saya Bu. Iya, iya, betul. Memang kita sebagai guru stok sabarnya harus banyak. Kita harus lebih bisa berada dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kalau mereka dunianya seperti apa, kita harus bisa ikut di dunianya mereka gitu. Seperti halnya di SMA, mereka kan masa puber. Jadi saya sebagai gurunya harus bisa menjadi teman, harus bisa ikut di dalamnya. Kadang diajak ngonten TikTok selama itu untuk hal yang positif, ayo gitu. Jadi luar biasa sudah memang yang Ibu Dian lakukan. Saya salut dengan Ibu. Ibu bisa hadir seperti apa yang anak-anak inginkan, tidak seperti kaku begitu dengan anak-anak. Jadi saya lihat kekeluargaannya yang luar biasa dalam Ibu menghadapi anak-anak. Terima kasih. Ya, sehat selalu Ibu. Berarti kapan lagi nih kita ketemu? Saya mau dengar berita bahagianya nih. Kira-kira kapan ini? Saya kan tadi minta waktunya 2 minggu. Di minggu ketiga boleh Bu ya? Saya cerita lagi. Siap. Saya akan mendengar dengan bahagia karena saya merasa beruntung dipercaya untuk jadi temannya Ibu Dian. Terima kasih Ibu Joman atas kesediaannya diganggu oleh saya. Nggak apa-apa, saya merasa senang Ibu kita bisa berbagi, jadi kita bisa akrab gitu. Jadi luar biasa. Ya, nanti sampaikan salam salam manis saya dari Ibu Guru SMA untuk anak didiknya Ibu. Mudah-mudahan dia terketuk hatinya untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama dan jadi iya, salam sehat untuk keluarga Ibu dengan guru-guru di sekolah. Buat Ibu dan keluarga. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi 3 minggu Ibu ya. Ya Ibu. Iya, saya tunggu nih senyum manisnya Ibu lagi. Iya. Iya, siap. Baik, sampai ketemu Ibu ya. Sampai ketemu. Ya Ibu. Dah. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami di ruang kolaborasi 2.3 tentang praktek coaching. Terima kasih. Salam guru hebat. Ayo tergerak, bergerak, menggerakkan. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Rahayu.